Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di Muara Sancang, Leuweung Sancang. Di sebelah kiri saya yang terlihat ada karang gajah. Buat orang-orang yang pernah ke pantai Muara Sancang, mungkin udah pada tahu lokasi ini. Airnya cukup lumayan adem, bisa buat mandi karena ini air tawar. Dan di depan sana itu, kalau kita sebelum turun ke lokasi pantai Cipareang, di sebelah kirinya itu, jadi sebelum turunan ke pantai Cipareang tuh ada yang jalan ke sebelah kiri, mungkin ada gubuk gitu yang disebut Sancang 9. Di situ biasa dipakai buat, ya mungkin kalau ada orang yang punya maksud sekalian berziarah di pantai Sancang atau di Leuweung Sancang, di Sancang 9, banyak orang di situ yang pada, ya seperti orang tirakat lah gitu. Dulu saya ngalamin ke sini atau pertama kali ke Sancang sini tahun 2003. Tahun 2003 ke, ya ziarah ke Sancang dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu hikmah lah. Cuma karena kalau di Sancang ini udah identik seperti orang yang harus nikah gaib atau nikah ilmu gitu, nikah dunia atau nikah ilmu. Biasanya kalau nikah ilmu yang datang ke Sancang itu mungkin ada khodam yang mau membantu untuk perjalanan, seperti, ya mungkin bisa dibilang berguru lah, berguru untuk keduniaan dan berguru dalam hal keilmuan, seperti ngehodam lah istilahnya gitu. Jadi kalau sebelah sana itu ada, istilahnya mungkin kalau dari sini lumayan cukup jauh juga sih kalau jalan kaki. Jadi harusnya dari sebelum nyampe ke pantai Cipareang itu masih posisinya masih di sebelah atas lah istilahnya. Ada jalanan yang belok ke kiri. Ya lumayan ada tangga-tangga, cuma lumayan curam lah istilahnya kalau kita turun ke situ. Nah dari situ, dari bawah itu akan ada kali ini nih. Ini kan muaranya. Jadi sebelah sana tuh ada kalinya. Kita harus nyebrang pakai rakit untuk masuk ke wisata atau lokasi tempat tirakat Leuweung Sancang itu. Kan ada seperti goa-goa apa, goa yang dibentuk lah istilahnya. Jadi kita bisa tinggal di situ untuk bertirakat. Jadi ada istilahnya seperti, mungkin bisa dibilang paseban lah gitu. Jadi paseban untuk kita tinggal di situ, tirakat di situ. Cuma waktu waktu 2003 waktu saya ke sini, cukup banyak orang yang pada tirakat. Waktu saya tanya-tanya ada yang minimal di 2 minggu, ada yang berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan tapi belum ada petunjuk. Tapi waktu saya ke Sancang 9 itu, misalnya karena adat di sini harus ada sajen lah istilahnya gitu. Harus sajenan,
rencananya mau 2 hari 2 malam, tapi ketika di malam hari ya istilahnya bayangan gaib berupa istilahnya lodaya lah gitu, tampak menemui saya gitu. Tapi itu posisinya kan mungkin kalau kita sudah nyebrang ke apa kali yang di Muara Leuweung Sancang ini. Nah, di situ kan agak harus jalan kaki dulu ke sebelah dalam, itu kan ada baru terlihat ada kayak paseban gitu. Jadi buat istilahnya pengunjung atau yang mau bertirakat itu harus istilahnya sajian di situ dulu gitu. Kalau saya ngikutin aturan yang harus di apa sesuai petunjuk kuncen lah gitu, kuncen di Sancang ini. Ya saya laksanakan gitu. Walaupun rencana 2 hari, ya alhamdulillah malamnya itu didatengin oleh pertama kayak bayangan gitu, bayangan lodaya putih. Tapi begitu dia naik posisi kan paseban tuh agak tinggi, mungkin ada 1,5 meter lah ke atas posisinya tuh. Dari hamparan kayak sungai ini ke dalam tahu tuh ada kayak eh, paseban itu. Jadi dari bawah kelihatan seperti apa bayangan kayak lodaya gitu. Tapi begitu naik tangga atau kan ada tangga kecil lah gitu sedikit karena tingginya 1,5 meter lebih lah. Karena itu waktu saya 2003 gitu. Saya tadi mencoba ke sana, ternyata mungkin kalau dulu perasaan tuh ada yang bing-bing gitu. Jadi nyampe ke sana itu cepat gitu. Tahu-tahu sudah istilahnya nggak merasa capek, tapi barusan perasaan kayak jauh gitu ya. Turunan itu. Eh sebelum nyebrang naik rakit itu kayak seperti jauh gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke atas karena kita ke sini ya sama teman-teman komunitas. Sekalian ada menyampaikan amanat apa bantuan berupa lampu untuk musola di pantai Cipareang ini. Jadi waktu 2003 itu saya didatengin oleh sesosok perempuan yang tadinya saya terlihat tuh seperti bayangan lodaya putih, tapi begitu naik itu jelas-jelas seorang perempuan gitu. Cuma ada kisah karena di Sancang itu identik dengan kayu kaboa gitu ya. Ini cerita paman dulu yang pernah tirakat di Sancang juga di sini. Waktu beliau kan seorang veteran gitulah, waktu masa perang mungkin setelah kemerdekaan kan pasukan Siliwangi harus hijrah ke Jogja. Tapi di sebelum itu paman yang ya istilahnya veteran sekarang tuh pernah ngelakon dulu lah. Jadi untuk mendapatkan kayu kaboa, jadi kayu kaboa saya juga nggak paham yang seperti apa sih kayunya gitu. Cuma paman itu sebelum mendapatkan apa kayu kaboa yang berpetuah tinggi lah istilahnya, itu nggak sembarangan asal ambil aja. Jadi kita itu udah lihat kayu yang istilahnya kalau buat tongkat mungkin dicari yang kayu yang lurus gitu, kayu kaboa yang lurus. Setelah kita sir gitu untuk mengambil kayu itu, kita cuma kasih tanda dulu. Istilahnya dikasih ciri lah bahwa saya akan mengambil kayu itu buat tongkat istilahnya. Nah, kata paman saya itu waktu setelah mendapatkan apa kayu yang udah misalnya dipilih gitulah istilahnya untuk buat tongkat, itu enggak serta merta diambil. Jadi paman saya itu istilahnya kayak tirakat dulu lah gitu. Sampai 1 mingguan lebih kata paman tuh tirakat,
nungguin itu kayu. Pas malam-malam ya datang berwujudnya kayak lodaya gitu. Jadi paman itu seperti berantem lah istilahnya. Berantem sama lodaya tersebut sampai si lodaya itu kalah. Nah setelah kalah, kemudian kan lodaya itu kan bukan lodaya bener binatang beneran gitu. Itu kan makhluk dunia dua alam lah istilahnya gitu. Jadi tahu-tahu si lodaya setelah yang telah dikalahkan itu langsung bertanya gitu istilahnya. Setelah dia ngakui takluk gitu, akhirnya nanya mau apa gitu. Jadi si lodaya itu siap mengabdi untuk membantu keperluan yang telah menaklukkan itu gitu. Ya akhirnya paman bilang kalau diperlukan dengan mengetuk kayu kabua yang saya cirin ini gitu, kamu harus kalau dipanggil harus datang gitu, siap membantu gitu. Dan itu dibuktikan. Jadi setelah kayu kabuanya kan biasa polos, tapi yang jadi hodamnya itu jadi makhluk yang lodaya dua alam itu. Setelah dia takluk, akhirnya dia membantulah menjadi hodam gitu. Dengan cirinya kayu kabua kalau diketukkan ke tanah gitu, istilahnya itu langsung muncul, karena itu soal perjanjiannya kalau dipanggil dengan mengetuk ke tongkat itu. Jadi nggak, istilahnya ngambil kayu kabua tuh nggak asal-asalan, asal begitu lihat langsung dipotong ambil gitu, enggak. Jadi kalau pengen ada isinya, kita tuh harus tirakat dulu, ya mungkin di situ nggak tentu berapa hari-harinya gitu, nggak ngejamin 3 hari atau 1 minggunya gitu. Jadi setelah ada apa makhluk yang dikalahkan istilahnya gitu, yang menjadi hodam dari kayu kabua yang kita ambil, yang makhluk yang kita taklukkan itu yang jadi hodam siap hadir kalau dipanggil gitu dengan cara mengetukkan kayu. Jadi itu versi yang dialami oleh paman saya. Jadi ngambil kayu kabua itu nggak asal-asalan ngambil gitu. Jadi harus ada, kita tuh menaklukkan dulu makhluk yang dua alam itu. Karena kadang-kadang disebut dua alam, ya kadang-kadang berwujud seperti lodaya putih, tapi kadang-kadang kan seperti wujudnya kakek-kakek gitu, menampakkan kakek-kakek seorang manusia gitu. Jadi siap membantu. Dan waktu itu paman menggunakan kayu kabua itu karena sebagai mungkin kepala peleton ya. Kadang-kadang punya anak buah yang suruh jalan kaki nyusuri, karena waktu itu harus hijrah ke Jogja ke pasukan Siliwang itu. Karena banyak yang jalan kaki aja udah capek mungkin, apalagi harus sambil membawa senjata geren gitulah, apalagi harus naik ke gunung istilahnya. Jadi turun naik gunung karena menelusuri istilahnya jalur selatan gitu mau ke Jogja itu. Karena itu sesuai dengan perjanjian dengan Belanda, pasukan Siliwangi di Jawa Barat harus dikosongkan dari pasukan gitu, pasukan Siliwangi. Nah paman saya itu kan istilahnya sebagai kepala peleton harus membawa pasukannya gitu. Nah dalam kondisi jalan kaki dengan membawa peralatan yang harus kan harus tetap sedia gitu, masalah senjata, mungkin ada yang bawa geren itu banyak yang nggak kuat gitu katanya anak buahnya itu. Jadi paman dengan memanggil hodam yang dari kabua itu membawa peralatan rangsel, dia gendong, yang karena para jurid sudah banyak yang nggak kuat istilahnya untuk jalan kaki, akhirnya si peralatannya diambil istilahnya dibawa gitu. Padahal mungkin penglihatan anak buahnya itu
paman menggendong biasa, jalan kaki biasa, naik ke atas gunung itu, istilahnya melintasi gunung itu. Tapi kata paman, sebenarnya saya tuh ya itu nunggangin lodaya itu. Jadi nunggangin lodaya sambil gendong ransel, bawa geren senjata gitu. Jadi ya enjoy aja guys, karena cuma duduk saja gitu, duduk di lodaya itu sambil jalan kaki lah istilahnya. Sampai berapa balik terus karena udah nyampe ke atas gunung istilahnya, turun lagi karena banyak pasukan anak buahnya yang nggak kuat untuk jalan kaki. Itu bisa digunakan istilahnya kayak kebedasan lah istilahnya gitu. Jadi dibantu dengan hodam dari kayu kaboa itu tergantung mungkin permintaan kita gitu. Kalau dia itu setelah ditaklukkan siap membantu segala permasalahan yang kita pinta, ya karena merasa sudah kalah atau dikalahkan, akhirnya mengabdi lah istilahnya si makhluk gitu. Jadi intinya mengambil kayu kaboa itu tidak serta merta asal ambil gitu. Jadi ada lelaku dulu. Jadi kita setelah dilihat ini, oh ini bagus ini buat tongkat istilahnya, ya udah tungguin dulu, jangan dulu dipotong. Sampai berapa hari kalau ketemu ya istilahnya masuk ke dunia lain, kita berantem atau tempur untuk menguji. Kalau dia kalah, dia kan akan menawarkan diri gitu. Saya kalah istilahnya, kamu mau apa? Ya kita ucapin aja, saya mau dibantu atau minta bantuan. Kalau kamu istilahnya udah siap, suatu saat saya panggil kamu harus datang istilahnya gitu. Kalau udah ada sampai perjanjian ke situ, ya insya Allah. Cuma kebanyakan yang jadi salahnya tuh kita terlalu mengandalkan. Jadi seolah bertameng lah, berpunya tameng ke makhluk itu. Padahal dia juga kan sama-sama makhluk Allah. Kalau dia mau sendiri, istilahnya setelah kita cukuplah istilahnya buat bantuan kamu sampai di sini, silakan kamu pulang kembali ke tempat asal kamu istilahnya. Tapi kadang-kadang kan ada aja yang pengen ngikut terus katanya, sampai pengen mengabdi ke anak cucu, sampai ada yang kayak gitu. Cuma saya sarankan, jadi jangan mengambil jalur itulah. Karena biasanya kalau dia tuh selama bertahun-tahun membantu kita, kita udah punya caranya untuk menghindari secara ini mah ditolak batin lah istilahnya. Jadi yang tadinya ngabdi ke kita sebelum kita meninggal, bahwa kamu udah sampai sini membantu saya, terima kasih istilahnya, silakan kamu pulang. Nah kebanyakan nggak sempat kayak gitu. Akhirnya setelah kitanya meninggal, yang punya kabua yang pernah ngelakuin, akhirnya kan kabua itu diwariskan ke anak istilahnya. Terus si barang ini, hodamnya ini yang dulu ditaklukkan, akhirnya kan tetap pengen ngikut, istilahnya ngikut ke turunan kita. Nah sedangkan si anak kan nggak tahu sejarahnya gimana gitu. Akhirnya tahu-taunya kok ini ada kehebatan nih, terlalu musti, terlalu mau mengkultuskan barang-barang. Lambat laun akhirnya membawa kita terjerumus. Akhirnya ya disitulah kemusyrikan terjadi. Jadi dalam situasi, mungkin kalau dulu kekuatan gitu ya, kalau sekarang banyakan tuh buat istilahnya kekayaan. Jadi orang pengen kaya, akhirnya minta bantuan makhluk itu untuk memperlancar pencapaian kita dalam maksud tujuan untuk kekayaan. Sehingga kita lupa, karena persekutuan itu dia merasa telah berjasa membantu kita. Di suatu saat di akhir masa, kita itu seolah harus mengembalikan kebaikan dia atau bantuan dia yang pernah diberikan kepada kita.
Jadi istilahnya ada imbal balik. Nah itu yang istilahnya kalau kita nggak putus karena kita yang ngelakon dapetin itu, setelah kita mau ini ya udah, kalau mau dibuang buang, suruh kodamnya suruh pergi, silakan kamu kembali ke tempat asal kamu. Istilahnya cukup sampai di sini kamu membantu saya, istilahnya saya doakan kamu semoga kebaikan kamu setelah selama ini membantu saya dibalas dengan apa istilahnya ganjaran apa apalah istilahnya sama Allah gitu. Jadi jangan diwariskan lagi ke anak gitu, karena takutnya kan anak nggak tahu sejarahnya kita mendapatkan itu, akhirnya dia terlalu mengkultuskan gitu barang-barang itu. Nah itu celakanya, bisa kita mungkin meninggal normal, tapi anak atau cucu kita yang kewaris barang itu bisa nggak, karena nggak tahu sejarahnya, akhirnya dia mengkultuskan barang karena ternyata barang ini punya kekuatan, seolah-olah kayak gitu. Tanpa sadar dia ada perjanjian lagi kan, akhirnya harus kembali ngikutin makhluk yang dulu membantu kita gitu. Sedangkan anak tidak tahu, akhirnya anak yang dibawa sebagai tebusan. Dulu bapak kamu saya bantu, sekarang kamu ikut ke saya, istilahnya kayak gitu. Maka jauhilah dalam, mungkin kalau orang tua yang sudah terlanjur punya ini, ya cepat-cepatlah kembali ke tauhid lah. Kalau sudah dirasa sudah cukup, lepaskanlah gitu makhluk-makhluk atau keterikatan dengan makhluk-makhluk gaib itu. Karena sejatinya tiap manusia itu di diri kita itu punya kekuatan sukma batin sejati. Itu yang harus digali, diaktifkan. Kalau bisa ketemu pencapaian pengaktifannya, bisa terjadi istilahnya makhluk-makhluk yang tadinya ada perjanjian, mungkin secara kalau kita udah deket ke Allah, dia itu dengan sukarela membantu kita atas izin Allah. Seperti tunduknya para jin kepada Nabi Sulaiman, karena Allah sendiri yang menundukkan itu makhluk atau bangsa gaib itu kepada Nabi Sulaiman karena ketauhidannya, karena kedekatan sama Allahnya. Jadi kita itu harus beribadah untuk mendekati ke Allah. Adapun Allah di suatu saat menurunkan makhluknya seperti malaikat atau bangsa gaib yang mau menghoda membantu kita, yaitu terserah Allah. Cuma kita jangan seolah-olah terlupa bahwa kekuatan dia membantu kita, makhluk itu membantu kita, karena hakikatnya Allah yang memberi izin. Nah kita harus tetap fokus kepada yang memberi izin itu, yaitu dengan tauhid ke Allah. Mungkin itu dicukupkan kupasan ini di wilayah Muara Leuweung Sancang, dan di belakang tuh pantai, dan itu ada Karang Gajah sebelah kiri saya itu. Ini Karang Gajah, nah ke sebelah sananya Pantai Cipareang. Jadi kita dari gerbang mau ke Leuweung Sancang tuh turunnya ke Pantai Cipareang. Ya di sini alamnya masih sepi lah. Cuma saya keseringan kalau mandi di sini di muara ini, karena sini airnya sejuk, airnya tawar. Tapi kalau di mandi di pantai itu ya kurang ini, karena batu karangnya nggak seperti pantai di Pangandaran lah, pasirnya terus itu sampai berapa, mungkin ratus meter itu pasir terus kalau di pantai Pangandaran. Kalau ini pantai Cipareang ini batu karang gitu. Jadi kadang-kadang kita berjalan aja di batu karang kan kaki itu sakit, banyak yang luka isinya. Kalau di sini kan memang terlihat ini pasir. Ya sejuknya kalau mandi di muara Leuweung Sancang. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.